Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng gunung, hidup seorang pemuda bernama Jaka. Sejak lahir, Jaka memiliki tanda aneh di telapak tangannya yang menyerupai huruf M. Tanda ini sangat jelas, seakan diukir oleh tangan gaib. Sejak kecil, Jaka selalu mendengar bisikan-bisikan tetua desa yang mengatakan bahwa tanda M di tangan Jaka memiliki makna dan rahasia besar. Meski begitu, Jaka tidak pernah memahami apa sebenarnya arti dari tanda tersebut. Dia hidup seperti pemuda biasa, membantu orang tuanya di sawah, bergaul dengan teman-temannya, dan menikmati kehidupan desa yang damai. Namun, semakin dewasa, Jaka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Hal-hal aneh mulai terjadi di sekelilingnya, dan setiap kali ia menghadapi situasi sulit, tanda M di telapak tangannya berdenyut seolah-olah memberikan petunjuk. Suatu hari, Jaka berkunjung ke rumah Mbah Suro, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Jaka ingin mengetahui kebenaran tentang tanda yang ia bawa sejak lahir. Mbah Suro, yang sudah tua namun memiliki mata yang tajam, memandangi tangan Jaka dengan serius. "Apa kau tahu, Nak, tanda ini bukan sekadar simbol biasa?" tanya Mbah Suro. "Ini adalah warisan leluhurmu. Tanda M ini adalah tanda yang membawa makna besar dalam seni mistik nenek moyang kita." Jaka kebingungan. "Makna apa, Mbah? Saya hanya merasa ini aneh, tapi tidak tahu apa artinya." Mbah Suro tersenyum kecil. "Tanda M ini dalam tradisi kuno berarti maya, yaitu dunia antara alam nyata dan gaib. Orang yang memiliki tanda ini dipercaya bisa berjalan di dua dunia. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang orang biasa tidak bisa lihat, dan bahkan mengubah nasib orang-orang di sekitarmu." Dari hari itu, hidup Jaka berubah. Ia mulai menyadari kekuatan yang ada dalam dirinya. Setiap kali ia merasa cemas atau berada dalam situasi sulit, tanda M di tangannya akan berdenyut, dan dengan seketika, ia bisa menemukan solusi yang tidak terduga. Salah satu contoh paling nyata adalah ketika desa mereka diserang oleh penyakit aneh yang membuat banyak penduduk jatuh sakit. Para tabib tidak mampu menemukan obatnya, dan ketakutan menyelimuti desa. Jaka, yang saat itu merasa tanggung jawab besar terpanggil, pergi ke hutan lebat untuk mencari jawaban. Di sana, ia menemukan sebuah gua tua yang telah lama ditinggalkan. Ketika ia memasuki gua tersebut, tanda M di tangannya mulai bersinar terang. Seolah-olah sebuah kekuatan besar sedang membimbingnya. Jaka menemukan sebuah tanaman langka yang memiliki kekuatan penyembuhan. Tanaman itu hanya tumbuh di tempat-tempat sakral, dan diakini memiliki energi mistis. Jaka membawa tanaman itu pulang dan membuat ramuan dari daunnya. Penduduk desa yang sakit diberi minuman dari ramuan tersebut, dan ajaibnya, mereka sembuh dalam beberapa hari. Kabar tentang kemampuan Jaka segera menyebar ke desa-desa lain, dan banyak orang mulai datang untuk meminta bantuannya. Namun, tanda M di tangan Jaka tidak hanya membawa berkah. Sebagai seorang yang bisa melihat kedua dunia, Jaka juga menarik perhatian makhluk-makhluk gaib yang ingin memanfaatkan kekuatannya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Jaka bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk gaib berwujud manusia dengan mata menyala. Makhluk itu mengaku sebagai penjaga dunia gaib dan menuntut agar Jaka menggunakan kekuatannya untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka. "Jika kamu membuka gerbang ini, kamu akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan," bisik makhluk itu. "Tanda M di tanganmu adalah kunci untuk membuka gerbang tersebut." Jaka terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang salah bisa mendatangkan malapetaka. Namun, godaan itu sangat besar. Selama beberapa hari, ia gelisah dan tidak bisa tidur dengan tenang. Tanda M
Di tangannya seakan-akan terus-menerus memanggilnya untuk membuat keputusan besar. Setelah berhari-hari bergumul dengan dirinya sendiri, Jaka memutuskan untuk kembali ke Mbah Suro dan meminta nasihat. Ketika ia menceritakan mimpinya, Mbah Suro memperingatkannya dengan suara serius. Jaka, tanda M di tanganmu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga ujian. Kamu diberi kemampuan untuk melihat dua dunia, tetapi ingatlah, kekuatan besar itu harus digunakan dengan bijaksana. Jika kamu membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, keseimbangan akan terganggu, dan dunia kita bisa hancur. Mendengar nasihat Mbah Suro, Jaka akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran makhluk gaib tersebut. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib, bukan merusaknya. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Jaka terus menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang, tetapi ia tidak pernah membiarkan kekuatan itu menguasai dirinya. Seiring berjalannya waktu, Jaka menjadi legenda di desanya. Orang-orang menyebutnya sang penjaga tanda, dan setiap kali seseorang melihat tanda M di telapak tangan mereka mengingat kisah Jaka yang menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Tanda M di tangan Jaka menjadi simbol kekuatan yang membawa tanggung jawab besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keseimbangan dunia. Dalam tradisi mistik di tanah Jawa, huruf M di telapak tangan bukan hanya dianggap sebagai tanda kekuatan, tetapi juga sebagai ujian bagi pemiliknya. Apakah mereka akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan atau menyerah pada godaan kekuatan gelap? Semuanya tergantung pada kebijaksanaan dan pilihan mereka. Jaka memilih jalan yang benar, dan itulah yang membuatnya dikenang sebagai pahlawan dalam cerita rakyat setempat. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kekuatan dan kemampuan yang besar harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tanda M di telapak tangan Jaka bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga ujian tentang bagaimana seseorang mengelola kekuatan tersebut. Godaan untuk menggunakan kekuatan demi kepentingan pribadi atau tujuan yang salah selalu ada, namun memilih jalan yang benar, sekalipun sulit, adalah tindakan yang mulia. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, atau antara kekuatan dan tanggung jawab, sangat penting untuk dijaga. Keserakahan dan ambisi tanpa batas bisa merusak keseimbangan tersebut, dan hanya dengan kebijaksanaan serta pengendalian diri, seseorang dapat menghindari kehancuran. Pada akhirnya, pesan utama dari cerita ini adalah pentingnya kebijaksanaan, keberanian, dan integritas dalam menghadapi godaan dan tanggung jawab besar.